Welcome back. We are here with Alex Krainer. Selamat datang kembali. Kami di sini bersama Alex Krainer, seorang analis pasar, penulis, dan mantan manajer hedge fund. Terima kasih telah datang. Kita sedang hidup di masa yang sangat menarik sekaligus berbahaya tampaknya. Hegemoni global Amerika Serikat yang dulu membentuk tatanan dunia kini sudah berakhir. Amerika Serikat bertindak dengan cara yang semakin tidak dapat diprediksi. Negara itu tidak bisa lagi mengandalkan perdagangan bebas dan tidak mampu bersaing dengan Tiongkok. Sebagai gantinya, kita melihat militerisme digunakan untuk memperkuat posisinya. Aliansi-aliansi lama tidak lagi berfungsi dan dengan cepat runtuh. Kita melihat semakin banyak hubungan ekonomi yang bersifat eksploitatif dibentuk. Perang terhadap Rusia, kemungkinan perang dengan Tiongkok, dan mungkin segera perang dengan Iran. Bahkan ada pembicaraan tentang merebut Greenland. Tentu saja, kita sudah menyaksikan serangan terhadap Venezuela. Dan Trump sudah menyebut beberapa negara Amerika Latin lain yang ingin ia targetkan. Hukum internasional tampaknya tidak berjalan dengan baik, karena AS dan negara-negara Eropa tidak hanya menyita kapal, tetapi juga menyerangnya. Dan saya pikir pembalasan dari Rusia kemungkinan besar akan datang dalam waktu dekat. Dan tentu saja, AS tampaknya sedang menuju kebangkrutan, atau setidaknya krisis ekonomi besar, termasuk bagi dolar. Namun alih-alih memulihkan disiplin fiskal, AS bertindak seperti pelaut mabuk. Jadi mengapa tidak saja menaikkan anggaran militer menjadi 1,5 triliun dolar? Maksud saya, kita tampaknya sedang menuju konfrontasi besar. Jadi bagaimana Anda menilai situasi yang lebih luas ini? Karena, apakah ini masalah ekonomi yang mendorong kehancuran, atau tampaknya terlalu banyak hal berbahaya dilakukan secara bersamaan? Ya, tentu. Seperti yang kamu katakan, ini adalah masa yang sangat berbahaya. Belum pernah terjadi sebelumnya, dan sangat sulit untuk ditafsirkan. Jelas, ekonomi pada akhirnya menjadi dasar dari segalanya. Tetapi menurut saya masalah yang kita hadapi ini rumit karena menyentuh seluruh tatanan aliansi yang telah kita kenal sejak Perang Dunia II. Beberapa aliansi ini melayani kepentingan dan investasi yang memiliki jangka waktu jauh lebih panjang daripada yang sedang kita lihat. Sekapal minyak di sini, sekapal minyak di sana, kamu tahu, beberapa puluh atau beberapa ratus juta dolar dari minyak curian, pengambil alihan kendali atas minyak Venezuela. Taking control of Venezuela's oil. I think all of that is. Saya rasa semua itu terjadi dalam siklus yang langsung. Sementara kita tampaknya sedang bergeser lintas milenium. Kita tampaknya sedang bergeser antar era. Kita bahkan mungkin sedang menuju ke arah yang sama sekali berbeda dari apa yang telah kita kenal selama 500 tahun terakhir. Jadi, ya, keadaan sangat membingungkan dan sulit dipahami. Dan saya rasa tidak ada yang benar-benar seperti kelihatannya, dimulai dari Venezuela. Kamu tahu, saya masih terkejut bahwa Trump pergi ke Venezuela dengan militernya, menculik Nicolas Maduro dan ke New York untuk diadili. Nicolas Maduro and brought him to New York to stand trial. That action had such poor risk to reward. Tindakan itu memiliki rasio risiko terhadap imbalan yang begitu buruk. Sehingga saya sulit untuk tidak percaya bahwa itu adalah hasil dari semacam kesepakatan. Antara siapa dan siapa memang sulit dikatakan. Tetapi semakin saya mempelajari situasinya, semakin saya cenderung percaya bahwa kesepakatan itu sebenarnya terjadi antara Trump dan Maduro sendiri. Bahwa Nicolas Maduro dikeluarkan dari sana. Dan ini kamu tahu adalah berita eksklusif dunia. Karena saya baru sampai pada kesimpulan ini kemarin dan saya tidak tahu apakah saya benar. Ini hanya salah satu penjelasan yang masuk akal tentang apa yang terjadi. Bahwa Trump sebenarnya sedang mencegah terjadinya pergantian rezim di Venezuela. Karena apa yang dia lakukan? Dia membawa Maduro keluar. Beberapa mantan profesional operasi khusus dan intelijen yang saya ajak bicara memiliki keyakinan yang sama dengan saya bahwa Maduro hanya dibawa ke dalam tahanan pelindung. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, kita semua telah memperhatikan bahwa rezimnya tidak pernah berubah. Tidak ada sama sekali yang berubah dari rezim di Venezuela selain Nicolas Maduro yang disingkirkan.
Sekarang, kita harus sedikit mengalihkan perhatian ke strategi keamanan nasional Amerika Serikat. Strategi itu menegaskan kembali doktrin Monroe dan membahas tentang pembongkaran infrastruktur kekuatan-kekuatan yang bersifat musuh di belahan barat. Jadi sekilas, Anda mungkin berpikir mereka sedang membicarakan Tiongkok dan Rusia. So at the first blush you would think they're talking about China and Russia. And China and Russia. Dan kamu tahu, Tiongkok dan Rusia telah melakukan investasi penting di Venezuela. Nilainya memang tidak besar, tapi mereka tetap hadir di sana. Jadi tampaknya Trump memiliki masalah dengan Tiongkok dan Rusia. Namun, mengambil risiko sebesar itu untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang sama sekali berbeda. Artinya, Trump bisa saja membuat kesepakatan dengan Nicolas Maduro, dan pada akhirnya, dia akan tetap membuat kesepakatan dengan pemerintah Venezuela yang ada. Trump bisa saja membicarakan situasi tersebut dengan pihak Tiongkok dan Rusia dan mencapai kesepahaman, yang mungkin memang sudah mereka lakukan. Jadi, mengapa harus ada semua keributan itu? So why all the fireworks? What is the point? And apa gunanya? Saya menemukan dua hal yang sangat menarik di sini. Sebenarnya, tiga. Yang pertama adalah bahwa saya pikir pada tahun 2024, Jejuju mengeluarkan pernyataan yang mempertanyakan legitimasi pemerintahan Maduro. Jadi itu terjadi setelah pemilu, atau tahun 2022. Saya jadi bingung sekarang. Ya, pemilu terakhir itu. Mereka mengeluarkan pernyataan. Dan mari kita ingat, Jejuju pada dasarnya adalah kekuatan kolonial Eropa, Britania, Prancis, Jerman. Amerika Serikat masih ada di sana, masih di bawah bagaimana menyebutnya, pemerintahan Biden, atau apapun, pemerintahan Blinken dan Sullivan. Jadi sepenuhnya berada dalam cengkeraman kaum neokonservatif. Dan mereka menolak legitimasi pemerintahan Nicolas Maduro, serta menolak hasil pemilu tersebut. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi tentang hal ini, yang menurut saya sangat menarik. Tidak banyak isinya, hanya sebatas itu. Lalu, Komite Nobel is memberikan Nobel de Canimo de Maria Corina Machado, yang pada carrying is broughton por anes. Which is a strange thing in itself. And that one, I was certain from the start that it didn't. Dan yang satu itu, sejak awal saya yakin tidak berasal dari Trump. Artinya bukan pemerintahan Trump yang menekan Komite Nobel untuk memberikan penghargaan kepada Maria Corina Machado. Jadi itu datang dari tempat lain, dan menurut saya hanya bisa berasal dari satu pihak lain, yaitu tatanan globalis berbasis aturan, apapun sebutan yang kita gunakan. Apakah itu kelompok Davos, apakah itu City of London, apakah itu Inggris Raya dan kekuatan Eropa. Tapi itu ada, dan kemungkinan besar sangat terkait dengan oligarki perbankan Eropa. Jadi, saya pikir ada kemungkinan mereka akan mengatur proses pergantian rezim yang pas seperti yang baru saja mereka lakukan di Iran, semacam revolusi berwarna. Karena Venezuela dulu, dan mungkin masih penuh dengan aset CIA dan MI6 serta sebagainya. Dan kemudian poin data ketiga tentang hal ini adalah sesuatu yang disebut Organisasi Negara-Negara Amerika, yang sebenarnya tidak banyak diperhatikan orang. Mereka berusaha tetap berada di bawah radar, tetapi sebenarnya merupakan kekuatan besar yang sangat aktif, dan semakin aktif, di Amerika Selatan dan Karibia, sejak mereka mulai menerapkan apa yang disebut sebagai tujuan global. SDG, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Agenda 2030 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Great Reset. Ada keterlibatan besar dari perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat, Microsoft, Facebook, Jeff Bezos, Washington Post, New York Times, dan Wall Street Journal. Gagasannya adalah untuk menerapkan hal-hal seperti konektivitas internet, digitalisasi pemerintahan, dan pengenalan mata uang digital bank sentral. Central bank digital currencies, they had a massive initiative there called Better Than. Mereka memiliki inisiatif besar di sana yang disebut Better Than Cash, yang berupaya mendorong adopsi mata uang digital untuk semua orang, bersamaan dengan reformasi elektoral, isu-isu gender, kebijakan perubahan iklim, dan transisi energi. Pada dasarnya, semua inisiatif yang sudah biasa kita lihat di dunia barat, hal-hal yang terkait dengan agenda globalis, seperti perubahan iklim, ideologi LGBT, identitas digital, mata uang digital bank sentral, pengawasan, kota pintar, semuanya semakin didorong ke Amerika Selatan dan Karibia dengan dukungan dana miliaran dolar.
Dan organisasi negara-negara Amerika ini merupakan sesuatu yang istimewa karena bekerja bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi bukan bagian dari PBB. Mereka bekerja sama, namun OAS bersifat otonom. Selain itu, organisasi negara-negara Amerika memiliki kekebalan hukum penuh, sehingga mereka sama sekali tidak dimintai pertanggungjawaban berhukum AS maupun hukum negara-negara yang terlibat. Markas mereka berada di Washington, D.C., tetapi mereka memiliki status khusus, yang berarti penegak hukum AS tidak dapat memasuki wilayah mereka atau menyita dokumen maupun komputer mereka. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka sepenuhnya berada di luar jangkauan hukum. Jadi setelah semua itu dan memang banyak hal yang perlu dipertak kembali pada strategi keamanan nasional AS. Ketika mereka berbicara tentang membongkar infrastruktur kekuatan lawan, bagi saya, hal ini tampak sepercaman yang jauh lebih besar terhadap keamanan Amerika Serikat, khususnya terhadap pemerintahan Trump atau pemerintahan manapun yang ingin melepaskan AS dari kekaisaran global, dibandingkan dengan apapun yang dilakukan Rusia atau Tiongkok. Karena Rusia dan Tiongkok dalam beserta sebuah terbuka dengan Venezuela dari hal yang dan jenis Latin lainnya. Venezuela and other Latin American nations. Here we have Di sini pada dasarnya kita memiliki semacam inkubator bagi semua gagasan globalis yang bersifat distopia, yang telah ditolak oleh pemerintahan Trump untuk Amerika Serikat. Dan bagian dari keseluruhan persamaan itu adalah membanjiri negara dengan imigrasi yang tidak terkendali. Bagian lainnya adalah membanjiri Amerika Serikat dengan narkoba, yang sebenarnya tidak datang dari Venezuela dalam jumlah besar, jika ada sama sekali. Sebagian besar berasal dari Meksiko, Ecuador, dan Canada. It's against mas largings before jauh baik door this level. Kartimpung Furiedi, bank pencutadong, data pring the Jurvan B, there's in for me fat, so the Guaraman, and bank drummer that. And become easy to deal with. But because they have money laundering banks, namun karena mereka memiliki layanan perbankan untuk pencucian uang, mereka menjadi organisasi yang kuat dan hierarkis dengan jumlah uang yang sangat besar di tangan mereka. Uang yang mereka gunakan untuk membeli hal-hal seperti persenjataan berat. Mereka memiliki pasukan komando, seluruh brigade, kendaraan lapis baja pengangkut personel, helikopter, kapal selam, persenjataan berat. Semua ini merupakan ancaman. Dan kemudian, dengan semua hal ini dalam pikiran, kita kembali pada pernyataan Donald Trump, Marco Rubio, dan lainnya. Dan terlihat bahwa mereka berbicara tentang menindak jaringan penyelundupan narkoba, di mana Maduro sebenarnya tidak berada di posisi teratas daftar tersangka. Jadi keseluruhan situasinya tampak sangat aneh. So the whole thing seems extremely strange. And I don't think that we have a clear explanation. Dan saya rasa kita belum memiliki penjelasan yang jelas, tetapi rentang penjelasan yang masuk akal begitu luas, sehingga saya pikir kita hanya perlu menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Salah satu penjelasan yang masuk akal adalah bahwa seluruh intervensi di Venezuela sebenarnya merupakan langkah Trump untuk mencegah operasi perubahan rezim. Karena seperti yang kita tahu, jika kekuatan globalis, sebut saja UN Agenda 2030, Great Reset mengambil alih Venezuela, maka Venezuela bisa menjadi pangkalan yang sangat berbahaya, yang mungkin mengancam kestabilan Amerika Serikat. Jadi idenya mungkin untuk mempertahankan rezim, tetapi melakukan tindakan simbolis dengan menyingkirkan Maduro. Token action by removing Maduro. And I also have to say, I then went. Dan saya juga harus mengatakan, saya kemudian melakukan sedikit riset tentang Maduro, tentang organisasi negara-negara Amerika, apa yang mereka lakukan dan dengan siapa mereka bekerja, karena mereka terhubung dengan ratusan organisasi non-pemerintah dan, katakanlah, kelompok masyarakat sipil seperti Open Society milik George Soros dan sebagainya. Dan mereka memiliki kesepakatan di mana kekebalan hukum mereka secara otomatis dialihkan kepada agen dan perwakilan mereka. Jadi misalnya jika Alex Kreiner menjadi kontraktor untuk organisasi negara-negara Amerika,
saya mendapatkan kekebalan mereka. Jadi sekarang jika saya menyeberang perbatasan, Anda tidak dapat memeriksa bagasi saya, tidak dapat memeriksa dokumen saya, tidak dapat mengambil ponsel atau komputer saya, dan Anda tidak dapat menuntut saya atau mengambil tindakan hukum apapun terhadap saya. Microsoft, Facebook, Wall Street Jadi, Journal, seperti yang Anda tahu, Microsoft, Facebook, Wall Street Journal, Washington Post, Open Society, dan Open Society Institute milik George Soros, semua LSM dan organisasi masyarakat sipil ini menikmati kekebalan itu ketika mereka mendorong Great Reset, Agenda 2030, secara praktis di seluruh wilayah, di seluruh belahan barat, di selatan perbatasan Amerika Serikat. Venezuela adalah satu-satunya negara di wilayah itu yang tidak lagi menjadi anggota OAS. Itulah sebabnya saya berpikir dalam hal ini, setidaknya dari sudut pandang ideologis, mereka tidak berada dalam hubungan yang bermusuhan dan pembersihan Trump. Sejak Chavez berkuasa, hubungan antara Venezuela dan organisasi negara-negara Amerika mulai memburuk hingga pada titik di mana OAS menjadi semacam seperti IAEA. Kamu tahu, organisasi itu awalnya dibentuk dengan satu set gagasan, tetapi kemudian oleh agenda-agenda globalis. Mereka menjadi salah satu pihak utama yang menentang legitimasi rezim Maduro. Namun pada saat yang sama, secara ideologis, mereka tisu terpseriza tingkin berbergust begitu swarstand. Rotior zijn keberid hukum, maupun besepad, en wag sekent vertiorol, out maunal healing in our 2-3 braces in. Exemptions and all kinds of other privilege that the Chinese and the Russians don't have themselves. So I think it's very, very hard to... Jadi saya rasa sangat sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya diketahui pemerintahan Trump tentang semua ini. Saya pikir mereka tahu banyak, karena tak lama setelah mereka menculik Maduro, Trump mengumumkan bahwa mereka akan menarik diri dari 66 organisasi internasional tersebut. OAS bukan salah satunya, tetapi mereka menempatkan OAS dalam peninjauan dan tampaknya menangguhkan beberapa programnya di Amerika Serikat. Berhammer dan S untuk beberapa program tersebut. Secara keseluruhan, dengan organisasi yang terstini hingga menikmati kebebasan hukum pembekelbannya. That enjoy legal immunities and tax exemptions and so forth, and Trump withdrew the United States from 66 of them. Dan Trump menarik Amerika Serikat dari 66 di antaranya. Jadi bagi saya itu menunjukkan bahwa inilah infrastruktur yang sebenarnya mereka targetkan. Ini tidak harus tentang Tiongkok, tidak harus tentang Rusia, dan tidak harus tentang minyak di Venezuela. Saya pikir ini sebenarnya seperti yang disebut George Soros sebagai benturan antara dua sistem pemerintahan. Dan sistem pemerintahan globalis ini menggunakan semua organisasi internasional yang memiliki kekebalan. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Itulah sebabnya kita bertanya-tanya, mengapa Bill Gates masih bebas? Mengapa Anthony Fauci masih bebas? Mengapa mereka menyemprot langit kita dan tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban? Kau tahu, sepertinya tidak ada siapapun yang pernah dimintai pertanggungjawaban. Dan itu karena mereka semua menikmati kekebalan hukum. Penegak hukum Amerika Serikat tidak bisa menindak mereka. Bagaimanapun juga, ini panjang, berbelit-belit, dan sangat rumit. Tapi jika kamu fokus studi kasus, misalnya perdagangan fentanyl, metamfetamin, marijuana, dan obat-obatan lain dari Kanada ke Amerika Serikat, kamu akan menyadari bahwa itu merupakan sumber bahaya besar bagi Amerika Serikat. Dan kemudian kamu akan menyadari bahwa banyak dari organisasi ini kebal. Mereka benar-benar berada di luar jangkauan penegak hukum AS. Dan itu menjadi sumber frustrasi besar bagi Amerika Serikat. And it's a source of great frustration to the United States. For your viewers, Untuk para penonton Anda, ada sebuah publikasi daring bernama The Bureau yang pada bulan Maret tahun ini menerbitkan wawancara panjang dengan seorang pria bernama David Asher. David Asher adalah pejabat tinggi di Departemen Luar Negeri AS dan memainkan peran penting dalam Satuan Tugas Penegakan Hukum Narkoba dan Kejahatan Keuangan di pemerintahan Trump.
Dalam wawancara itu, ia menjelaskan banyak hal yang tidak disebutkan oleh Marco Rubio maupun Trump. Nah, Trump memang sempat menyebut setelah penculikan Maduro bahwa banyak narkoba berasal dari Kanada. Tapi kemudian Mei tidak tertarik. Mereka tidak berkata seperti, tunggu, apa kamu bilang Kanada? But then the media is not interested. They don't say like, oh wait, did you say Canada? What do you mean exactly? Could you elaborate? Apa maksudmu sebenarnya? Bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut? Tidak ada yang bertanya. Seolah-olah tidak ada yang ingin tahu. Dan dia tidak menjelaskan. Tapi jika kamu kembali ke wawancara dengan David Asher, dia menjelaskan banyak hal. Dan dia membuatnya sangat jelas bahwa Amerika Serikat sangat frustrasi dengan pemerintah Kanada yang sama sekali tidak kooperatif. Bahkan ketika mereka membongkar laboratorium fentanyl besar di Kanada dan mendapatkan bukti pencucian uang skala besar oleh bank-bank Kanada, tidak ada tuntutan, tidak ada penyelidikan, tidak ada yang terjadi. Orang-orang ini terus saja berjalan. Mereka hanya mengganti nomor telepon mereka. They change their telephone numbers, they change their addresses, they change their operation. Mereka mengubah alamat mereka, sedikit mengubah cara operasi mereka, dan terus menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Jadi saya curiga bahwa tindakan di Venezuela ada hubungannya dengan semua ini. Tepatnya bagaimana saya tidak yakin, karena Venezuela tampaknya tidak cocok dengan daftar tersangka. Dan sekali lagi, rasio risiko terhadap imbalan dari tindakan itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi ini adalah jenis peperangan yang berbeda. Dan jelas teori secara rahasia melalui tipu daya. Bahkan, apa yang kita ketahui dari pernyataan publik dan siaran pers tidak memberi kebenaran, itu tidak menunjukkan gambaran yang utuh. Doesn't tell us the truth, it doesn't give us the full picture. Tampaknya Amerika Serikat sekarang berusaha mengubah sedikit aturan mainnya. Seiring kekuatannya yang melemah, negara itu ingin memiliki kendali yang lebih langsung, lebih sedikit bergantung pada sistem aliansi. Jadi mereka mengatakan kepada pihak Taiwan bahwa industri semikonduktor harus segera dipindahkan ke Amerika Serikat. Lalu mereka menyatakan bahwa Denmark dan Greenland harus berada di bawah kendali AS untuk mengamankan jalur-jalur penting tersebut. Amerika Latin, harus berada di bawah pengaruh Amerika Serikat untuk mencegah Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi utama di wilayah kita. Jadi, terlihat esen ini. Namun, bagaimana kita mau membuka sifatnya pemas dan negara Eropa? Karena tampaknya orang Eropa bersedia melakukan berbagai cara, bahkan berpura-pura tidak melihat dan menganggap seolah-olah AS tidak sedang mengancam untuk mengambil wilayah Eropa di Greenland. Dan mereka masih bersedia mendukung AS dalam segala hal, mulai dari Venezuela hingga Iran. Apapun yang ingin dilakukan AS. Namun AS tampak sangat meremehkan, seolah-olah berkata, itu belum cukup baik. Pada dasarnya, tampaknya mereka juga ingin mendorong terjadinya perpecahan di dalam Uni Eropa. Apa yang mendorong hubungan ini? Karena Eropa tampaknya tidak memahami mengapa AS tidak merangkul mereka, padahal mereka sudah menawarkan kesetiaan penuh. I think that Trump perceives Saya pikir pemerintah Trump merendahkan every mile teasing as adversaries. I think that China is. Saya pikir bahwa di Amerika Serikat, mengkritik Tiongkok secara terbuka itu mudah, karena selama bertahun-tahun Tiongkok telah digambarkan secara negatif sehingga dalam pandangan publik, Tiongkok dianggap sebagai musuh. Eropa baik, Eropa sekutu, Rusia buruk, Tiongkok buruk. Jadi Trump tidak ingin mengubah hal ini. Ia tidak ingin datang ke publik Amerika dan berkata, "Hei lihat, Inggris, Prancis, Jerman, mereka adalah musuh kita." Karena orang-orang tidak akan memahami hal itu. Namun saya pikir semua riset besar dalam tujuan global dan peran Amerika Serikat dalam menyediakan keamanan bagi negara-negara Eropa, semua itu telah menguras Amerika Serikat, membuatnya lelah. Saya pikir pemerintahan Trump memandang oligarki Eropa sebagai parasit yang telah mengubah Amerika Serikat menjadi kekuatan globalis, menjadi sebuah imperium, padahal seharusnya tetap menjadi sebuah republik.
And like this is if we go back to the national security Dan, strategy. Anda tim desas kita kembali ke strategi nasional dan penegasan kembali Doktrin Monroe. Itu tidak serta-merta arti berarti memaksa semua negara di sekitar kita untuk tunduk. Doktrin Monroe dimaksudkan untuk megah agar kekuatan kolonial Eropa tidak masuk ke belahan bumi Amerika, karena itulah sumber utama tren. Kekaisaran Britania, Prancis, dan Spanyol sebenarnya merupakan risiko keamanan bagi Amerika Serikat karena mereka memiliki ambisi kolonial dan imperialis di benua Amerika, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Britania masih menguasai Kanada. Jadi saya pikir penegasan kembali Doktrin Monroe sebenarnya berarti menyingkirkan kepentingan kolonial Eropa dari belahan bumi ini. Ketika menyangkut Tiongkok, saya pikir itu jauh lebih sederhana. Anda tahu, ini bukan doktrin Tiongkok. Tiongkok ada di sana hanya untuk urusan bisnis semata. China is there to do straight up business. It doesn't behave. Itu tidak bertindak separasit yang menyusup kemana-mana, berusaha memecah belah negara, merusak sistem hukum, dan melemahkan sistem politik, hanya untuk mengubah semua orang menjadi koloni dunia ketiga demi eksploitasi sumber daya. China datang dengan rencana pembangunan. Mereka membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, bendungan, rel kereta api, jembatan, pelabuhan, dan sebagainya. Jadi saya pikir, jika Anda ingin meningkatkan taraf hidup suatu wilayah, jika Anda ingin menjadikan mereka konsumen yang makmur, maka ya Amerika Serikat dan China mungkin adalah pihak yang saling berhadapan. Tetapi agenda mereka masih bisa selaras. Karena pada akhirnya, jika Trump ingin menjadikan Amerika Serikat sebagai kekuatan industri besar, mereka membutuhkan pasar. Dan pasar yang makmur adalah pasar yang lebih baik daripada yang kamu tahu seperti Bantustan, di mana orang hidup dengan $1 sehari. Jadi saya pikir dan saya mendengar ini dari orang-orang yang memberikan, katakanlah kesaksian tidak langsung, bahwa Trump dalam rapat kabinet mengatakan, kutip tutup kutip, musuh yang seharusnya dan musuh yang dianggap, merujuk pada negara-negara seperti Iran, Tiongkok, dan Rusia. Yang berarti dia percaya ada musuh yang seharusnya atau yang dianggap, dan kemudian ada musuh yang sebenarnya. Jadi yang akan saya katakan adalah bahwa Trump sekarang menggunakan Greenland sebagai alasan untuk melepaskan Amerika Serikat dari NATO. Karena bagi Trump, untuk mengeluarkan Amerika Serikat dari NATO dengan cara yang sah, itu adalah perjanjian, bukan? It's a treaty, right? So it would have to go to Congress. I think it would. Jadi hal itu harus dibawa ke Kongres. Saya pikir itu akan membutuhkan dukungan 2/3 suara yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Trump. Jadi hal itu tidak akan pernah terjadi dengan cara itu. Apa yang harus dilakukan Trump sekarang, jika ia ingin membuat perubahan nyata, adalah melanggar aturan. Ia harus bertindak seperti gajah di toko porselen, menghancurkan banyak hal, dan membuat orang Eropa berkata, baiklah, kami akan keluar dari NATO. Atau, kami ingin kalian keluar dari NATO. Untuk menciptakan konflik yang akhirnya mengaras pembubaran NATO. Dengan begitu, Trump mencapai tujuannya tanpa harus melalui Kongres dan seluruh proses politik yang smoothing flat itu akan gagal. Jadi semua ini membuatnya sangat sulit untuk bagaimana menyebutnya, menafsirkan apa yang sedang dilakukan Trump. Tapi saya pikir ketika kita melihat keseluruhan tahun dari apa yang telah dilakukan Trump, muncul sebuah pola di balik kekacauan itu. Artinya dia tidak hanya secara acak melakukan hal buruk, serakah dan kejam karena dorongan sesaat. Dia sebenarnya sedang mengarahkan Amerika Serikat ke suatu jalan tertentu menuju tujuan tertentu. Artinya, ada sebuah agenda. Meskipun tidak harus tergait publikasi kastering. En hela orders dat sketalte du carry through interpreti. Intermessary memad misi. It seems that there is a mission. And I believe that mission is Dan saya percaya bahwa misi itu adalah seperti yang diumumkan Marco Rubio setahun lalu, pada Januari 2025, membongkar tatanan global pasca Perang Dunia II dan merangkul integrasi multipolar, di mana Tiongkok dan Rusia menjadi mitra nomor 1 dan 2, bukan lawan tetapi mitra.
Banyak organisasi seperti NATO dan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus direorganisasi. Uni Eropa, seperti yang kita tahu, telah menjadi pihak yang berseberangan. Dan kemudian ada apa yang dilakukan oleh organisasi negara-negara Amerika di Amerika Latin dan Karibia, di mana Inggris memiliki misi pengamat permanen. Jadi mereka sangat terlibat secara mendalam. Itu bisa menjadi infrastruktur kekuatan yang berseberangan yang disebutkan dalam dokumen Strategi Keamanan Nasional. The National Security Strategy document is referring to. But it seemed as if much of the Namun tampaknya, sebagian besar strategi Amerika Serikat ditujukan kepada Tiongkok, karena Tiongkok memang merupakan pesaing utamanya. Banyak hal tampak disusun berdasarkan gagasan itu. Bahkan gagasan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Rusia pun bertujuan agar negara itu tidak terlalu condong ke Tiongkok. Memutus hubungan Iran dari Tiongkok dapat menimbulkan tekanan energi yang lebih besar di sana. Sama halnya dengan Venezuela. Saya mengatini mawalay teruntur ideo pertimbangan. Tetapi ini dia, o theory seksi tubet yang berfosberi smahmit kita Tiongkok. Everywhere else now except for China. As the whole pivot to the Seperti yang Anda tahu, seluruh kebijakan poros ke Asia seharusnya berarti mengurangi kehadiran di Timur Tengah dan Eropa. Namun, AS masih sangat terlibat dalam perang di Ukraina. Tidak sebanyak di bawah pemerintahan Biden, tetapi tetap saja. Dan juga di Timur Tengah, dengan menarik diri dari, atau mungkin memprovokasi perang lain dengan Iran. Bagaimana Anda melihat pendekatan mereka terhadap Tiongkok di sini? Ia may pusingay, and yang kliyabidat stemmer, nomor miskes yours falhi empus work as, ni may mangitutuh malaga. restoring the US hegemonic position, if that is indeed the goal. I don't know that the United States can restore their hegemony. Saya tidak tahu apakah Amerika Serikat dapat memulihkan posisinya yang hegemonik di benua Eurasia. Itu akan sangat rumit. Jika kita melihat Iran misalnya, yang merupakan kekuatan terkecil dari 3 kekuatan jika kita berbicara tentang Iran, Rusia, dan Tiongkok, analisis biaya manfaat dari setiap konflik antara Amerika Serikat dan Iran begitu timpang ke arah biaya, sehingga saya tidak melihat apa manfaatnya bagi Amerika Serikat, bahkan jika rezim di Iran berhasil diganti. Die hangs gonna work out of mobile, ensuring, within your best say this mirror, merway merithen yine müktelerap for these. Jij dat port berbeker de sip of death and mers mraing bevering it begede titrinine gift but. Some kind of a benefit to the United States. I can see the benefit to Great Britain, to France, to... Saya bisa melihat manfaatnya bagi Britania Raya, Prancis, dan kekuatan Eropa lainnya dalam menyingkirkan satu-satunya hambatan yang mereka miliki untuk menguasai penuh Timur Tengah. Dan juga, karena seperti yang kamu tahu, perdagangan Eropa melewati, bagaimana kamu menyebutnya, terusan Suez. 90% dari semua barang yang melewati terusan Suez bergerak dari Asia ke Eropa. Hampir tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat. Bisa pikir mungkin sekitar 3% dari perdagangan Amerika yang melewati Ternate. Jauh lebih bergantung pada minyak Timur Tengah dibandingkan Amerika Serikat. Jelas, sangat berhinus dah hal penting kolonial kolonial Eropa. This is very, very important to European colonial power. The British have been wanting to reassert themselves. Orang Inggris ingin menegaskan kembali pengaruh mereka di sebelah timur terusan Suez untuk mengendalikan bekas wilayah kolonial mereka. Dan di sana, Iran menjadi hambatan. Mereka jelas tidak menginginkan jalur Arktik dikembangkan, karena tatanan geopolitik Inggris lama berfokus pada penguasaan semua titik sempit perdagangan. Itu termasuk terusan Suez, Laut Merah, Bab el-Mandeb, Selat Hormuz, Selat Malaka, dan seterusnya. Semua perdagangan antara timur dan barat mengalir melalui titik-titik sempit yang dulu dikuasai Inggris. Kini Rusia bersama India, Iran, dan Tiongkok sedang mengembangkan koridor transportasi utara-selatan yang lebih murah dan lebih cepat. Transport corridor which is cheaper and faster. That goes from India right across Iran. Rutenya dimulai dari India, melintasi Iran dan wilayah Kaspia hingga mencapai Saint Petersburg dan dapat menjangkau Eropa Barat Laut. Jalur ini lebih murah dan lebih cepat dibandingkan melewati terusan Suez. Lalu ada juga rute Arktik yang merupakan alternatif lain.
Pemerintahan Trump sebelumnya telah menetapkan pengembangan wilayah Arktik sebagai salah satu tujuan strategisnya. Di Timur Tengah, mereka akan menargetkan Iran demi kepentingan kekuatan Eropa dengan biaya besar bagi diri mereka sendiri. Mungkin biaya yang sangat besar bahkan bisa menjadi bencana. Israel sendiri, seperti yang kamu tahu, ada keterikatan sentimental dan ideologis terhadap negara Israel di sebagian besar masyarakat Amerika Serikat. In a significant segment of the U.S. population, but regarded as an actual strategic. Namun jika dilihat sebagai kepentingan strategis nyata bagi Amerika Serikat, Israel lebih merupakan beban daripada keuntungan. Jadi semuanya sisi negatif, potensi perang, potensi eskalasi, potensi kehilangan pijakan mereka di kawasan, semua itu demi mempertahankan sesuatu yang sebenarnya menjadi biaya bersih bagi Amerika Serikat. Sementara itu, berbisnis dengan Iran, berbisnis dengan Tiongkok, berbisnis dengan Rusia, berbisnis dengan Ukraina, setelah pemerintahan Ukraina berubah, semuanya membawa banyak keuntungan dan sangat sedikit kerugian. Jadi kamu tahu, saya harus menutup telinga ketika Trump berbicara tentang Iran. Tapi saya tidak percaya dia benar-benar berniat untuk berperang dengan Iran. But I do not believe that he intends to actually go to war against Iran. He has to kowtow to his, Zionist. Dia harus tunduk pada para donatur Zionisnya, para pemilih Yahudi Zionis, dan para pemilih Kristen Evangelis yang masih merupakan blok besar, sangat aktif, dan sangat bersemangat dalam pemilu AS. Kurang dari setahun sebelum, bagaimana menyebutnya, pemilu paruh waktu. Namun sejauh menyangkut kepentingan nasional AS yang sebenarnya, saya pikir mereka siap mulai menjaga jarak dari Israel. Kita akan segera tahu, karena saat ini Israel berada dalam semacam aliansi dengan UEA. Saya mendukung sejumlah Yemen seperti dan teroris di tendok forward Somalia dan Yemen too. Somalia and southern Yemen. And they're looking to balkanize these. Dan mereka berusaha membalkanisasi negara-negara ini, mengubahnya menjadi kekacauan seperti Libya. Pada saat yang sama, hal ini membuat UEA berada di jalur benturan dengan Arab Saudi dan juga di Suriah. Maaf, juga di Suriah, UEA dan Israel mendukung, mempersenjatai dan membiayai separatis Druze. Jadi mereka bahkan ingin membalkanisasi Suriah dan mengubah Lebanon menjadi kekacauan dan seterusnya. UEA dan Israel bekerja sama di sana. Di sisi lain, pihak Saudi kini merasa seginacam oleh hal ini. Regi Yemen, Somalia, atau Suriah runtuh sebagai negara. Maka hal itu memberi keamanan Arab Saudi. Jeopardizes Saudi security. So now we see that Saudis have taken it as. Jadi sekarang kita melihat bahwa pihak Saudi telah melangkah sejauh melancarkan aksi militer terhadap UEA. Mereka tidak mengebom wilayah US secara langsung, tetapi mereka mengebom kapal-kapal yang mengangkut senjata untuk Dewan Transisi Selatan Yaman, STC, yang menurut saya bertindak sebagai pemerintahan alternatif bukan di Sana'a, melainkan di Aden, di bagian selatan Yaman, benar? Dan hal ini bertentangan langsung dengan pemerintah yang diakui secara internasional di Aden, pemerintah Yaman yang sebenarnya berada di pengasingan di Riyadh, bukan? Mereka juga mendukung kelompok-kelompok militer di Somalia. Jadi MBS, Mohammed bin Salman, telah berusaha memengaruhi Donald Trump dan pemerintahannya untuk menyatakan kelompok-kelompok ini sebagai organisasi teroris. To declare these groups as terrorist organization, and so now you have. Jadi sekarang muncul sebuah konflik antara strategi yang didorong oleh Israel bersama dengan Uni Emirat Arab, yang merupakan gaya geopolitik khas Inggris, memperhadapkan semua pihak satu sama lain, memecah belah negara-negara, dan membuat mereka lemah agar bisa dikendalikan. Itu satu pihak. Pihak lainnya adalah negara-negara seperti Arab Saudi yang ingin mempertahankan integritas, kedaulatan, dan keamanan mereka, serta ingin bekerja sama dengan Rusia, Tiongkok, dan Iran. Mereka meminta pemerintahan Trump untuk mendukung mereka. Jika Trump berkata, "Ya, kami mendukung kalian, kami akan menyatakan kelompok militan Somalia ini sebagai teroris," dan seterusnya, maka hal itu akan menempatkan mereka dalam posisi dengan Israel. Amerika Serikat berhadapan dengan Israel. Well, then that puts them at loggerheads with Israel, the United States versus Israel.
extremely complicated situation to Ini adalah situasi yang sangat rumit bagi pemerintahan Trump untuk menavigasi. Namun pada akhirnya, cara Trump memilih untuk bertindak akan menunjukkan di mana ia berpihak. Karena jika ia mendukung pihak Saudi, itu berarti ia mengadopsi strategi integrasi multipolar dan mengambil posisi yang sejalan dengan Iran, Arab Saudi, Rusia, Tiongkok, India, dan sebagainya, serta membelakangi Israel. Saya tidak berpikir Trump akan menyatakannya secara terbuka, setidaknya tidak sebelum pemilu paruh waktu. Namun, ia mungkin akan banyak bicara tanpa melakukan apapun. Saya rasa tindakan mereka pada bulan Juni terhadap Iran persis seperti itu. Trump banyak bicara, meluncurkan sejumlah Tomahawk ke target yang sudah diumumkan sebelumnya, menjatuhkan beberapa bom, dan memberitahu Iran 48 jam sebelumnya untuk bersiap. Pre-advice to the Iranians to prepare. Iranians responded in kind, pre-announcing. Orang-orang Iran membalas dengan cara yang sama, mengumumkan lebih dulu serangan balasan mereka. Dan pada dasarnya kamu tahu, menghancurkan sebuah stasiun radar, tanpa ada korban di kedua pihak. Mereka berjabat tangan, saling berterima kasih. Lalu dia berkata, kami sudah meniadakan program nuklir. Kita tidak perlu berperang lagi. Semuanya sudah selesai. Mari kita fokus pada hal lain. Aku pikir di sinilah kita akan melihat posisi Trump sebenarnya. Tapi kalau aku harus bertaruh hari ini, aku akan bilang, entah Trump tidak akan terlibat perang melawan Iran, atau mereka akan melakukan pertarungan palsu ala World Wrestling Federation. Sesuatu yang menimbulkan banyak keributan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dan kemudian lagi, dia akan berkata, oke, kita sudah menunjukkan pada mereka. Sudah, selesai, kita pergi. Itu cara terbaik aku bisa menafsirkannya. Silakan lanjut. That's the best that I can interpret it. Go ahead. Now, when you spoke of the Suez Canal, it reminded Ketika Anda berbicara tentang terusan Suez, itu mengingatkan saya pada J.D. Vance, karena dia mengatakan hal yang sama. Mengapa kita melindungi terusan Suez? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Semuanya perdagangan Eropa. Tapi sekali lagi, menurut saya pemerintahan Trump seperti sekantong kacang campur. Ada beberapa neokonservatif yang gila, tapi juga ada orang seperti J.D. Vance yang tampak sangat tulus dengan prinsip America First ini, yang kemudian membuat mereka mempertanyakan hal-hal yang sangat mendasar, seperti terusan Suez. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita tidak bisa melakukan segalanya jika kita ingin menempatkan Amerika di urutan pertama. Kalau tidak, itu hanya menjadi slogan kosong. Rasanya semua upaya untuk melemparkan semua kepingan ke udara dan mengocok ulang seluruh papan catur global ini meninggalkan begitu banyak ruang untuk salah perhitungan, dan kegagalan di satu bidang bisa merembet ke bidang lain. Sekali lagi, saya berharap ada seseorang di sana yang tahu apa yang mereka lakukan, karena mereka tampaknya mulai kehilangan kendali. I suspect that they do, Glenn, because Saya curiga mereka memang melakukannya, Glenn. Karena saya pikir tidak masuk akal jika Trump pergi ke Caracas dan menculik Nicolas Maduro serta istrinya. Itu jelas bukan hal yang sepele, dan istrinya, tanpa terlebih dahulu membicarakannya dengan pihak Rusia, untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan mendapatkan izin dari Rusia. Tapi kemudian kamu tahu, ketika saya menelusuri organisasi negara-negara Amerika ini, Jaring into step sa manapes pros, Gerrit nenetom recurrent to minimal the $2 and some Europe tenin through to where they have between $50 and $75 trillion sloshing around in the Caribbean, the petrodollar market, another maybe Pasar petrodolar mungkin ada tumpang tindih, namun sekitar $22 triliun beredar di luar Amerika Serikat. Di luar kendali mata uang dan pemerintahan Amerika, hampir sepenuhnya berada di bawah kendali City of London dan 14 pusat lepas pantainya di Karibia. Lalu ada perang opium, karena, seperti yang kamu tahu, di sepanjang perbatasan selatan Amerika, kartel narkoba menua menyelundupkan obat-obatan, mematikan dan menangani logistik serta penyeberangan perbatasan ilegal bagi hampir semua imigran dari Amerika Selatan. Jutaan dan jutaan orang menyeberang. Oke, jadi Trump memperketat hal itu, tapi ini sudah berlangsung lama. Mungkin sekitar 30 juta imigran ilegal telah masuk ke Amerika Serikat selama 20 tahun terakhir. Enter the United States over the last 20 years. And the drug cartel, so weapons
dan kartel narkoba jadi senjata, imigran ilegal dan narkoba ilegal dari selatan. Perbatasan utara, Kanada, hal yang sama. Ditambah pencucian uang melalui bank-bank Kanada dan melalui semua 50 bank global besar yang aktif di Karibia. Itu tercium seperti perang candu, sesuatu yang sudah sangat lama menjadi tradisi Kekaisaran Britania, dengan keterampilan yang sangat maju dan terlatih, dengan misalnya Bank HSBC yang tertangkap pada tahun 2012 karena mencuci uang untuk kartel narkoba Meksiko dan organisasi teroris. Mereka lolos hampir tanpa hukuman oleh pemerintahan Obama dan Eric Holder, dengan denda yang pada dasarnya seperti tiket parkir, saya kira atau 10% dari laba tahunan mereka. Lalu mereka mendapatkan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan. Artinya jika dalam 5 tahun ke depan mereka tidak melakukan hal ilegal, semuanya dilupakan dan mereka bisa melanjutkan seperti biasa. Tidak ada eksekutif yang akhirnya masuk penjara. Dan kemudian HSBC diizinkan mengawasi dirinya sendiri, yaitu mereka menunjuk seseorang, memberinya uang, kepercayaan dan segalanya, lalu berkata, oh ya, HSBC bersih tanpa celah. 5 tahun berlalu, bisnis berjalan seperti biasa. Jadi, Amerika Serikat dengan tepat merasa dirinya sedang dikepung, tetapi bukan oleh Tiongkok, bukan oleh Iran, bukan oleh Rusia. Yang mengepung adalah tatanan global berbasis aturan yang tak berbentuk dan parasit, yang kini sebenarnya berpusat di City of London, terikat pada keluarga oligarki Eropa yang terkait dengan sistem perbankan. Families linked to the banking system. And so this is the enemy. And I think that once you look at it from this prism, Jadi, inilah musuhnya. Saya pikir begitu kita melihatnya dari sudut pandang ini dan juga mengabaikan pernyataan publik Trump karena hal itu benar-benar bisa membuat pusing. Kita cukup mengabaikan pernyataan Trump dan melihat hasil dari apa yang dilakukan pemerintahannya, maka semuanya mulai masuk akal. Dari sudut pandang itu, kita bisa sampai pada beberapa penjelasan yang masuk akal, tetapi bukan tentang minyak Venezuela, bukan tentang perubahan rezim di Iran. Saya pikir ini tentang membongkar seluruh tatanan global pasca Perang Dunia II. Dan juga, ketika kita berbicara tentang hukum internasional, kita harus ingat bahwa hukum internasional mencakup 76 organisasi internasional yang beroperasi di seluruh dunia. Tanpa transparansi, tanpa akuntabilitas terhadap pemerintah manapun di dunia, dengan pembebasan pajak penuh dan kekebalan hukum penuh. Full tax exemptions, full legal immunities. And then when you look into what they do, it's climate change. Dan kemudian, ketika Anda melihat apa yang mereka lakukan itu tentang perubahan iklim, ideologi gender, dan mata uang digital. Semuanya tampak seperti sebuah matriks perbudakan yang perlahan dibangun dan dikembangkan di seluruh dunia, dan suatu saat nanti akan dijatuhkan kepada kita. Tidak akan ada jalan keluar darinya. Dan jika saya benar bahwa metode dalam kegilaan Trump sebenarnya diarahkan untuk membongkar semua ini, maka saya harus mengatakan bahwa hal itu membuat saya merasa terdorong. Apakah saya benar atau tidak? Saya pikir waktu yang akan membuktikannya. Tapi perhatikan konflik antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dan lihat di pihak mana Amerika Serikat akan berdiri. And what side the United States is going to stand on. And that we may not know from public declaration. Dan hal itu mungkin tidak kita ketahui dari pernyataan publik. Apapun yang Trump katakan, abaikan saja demi kesehatan mentalmu. Tapi kamu tahu, ketika kamu melihat apa yang sebenarnya dilakukan, perhatikan pejabat Israel, karena mereka tampak sangat panik soal, kamu tahu Tom Barrack di Suriah, utusan baru Trump di sana. Mereka tidak terlalu senang dengannya. Aku pikir kita akan tahu dari pernyataan Israel. Aku pikir kita juga akan tahu dari, kamu tahu, aku sudah banyak mengamati orang-orang pejabat Inggris yang menyukai Trump, Alastair Campbell, mantan kepala staf Tony Blair, Rory Stewart, orang-orang seperti David Rothkopf, John Bolton, semua orang itu. All of these CIA guy, Mike Pompeo. Orang CIA, Mike Pompeo, mantan CIA. Pokoknya, kamu tahu, menurutku mereka banyak bicara akhir-akhir ini, dan mereka sedikit menunjukkan rasa frustrasi mereka. Mereka sangat frustrasi dengan Donald Trump. Lalu juga kamu tahu apa yang dikatakan orang Rusia, apa yang dikatakan orang Tiongkok. Saat dia menculik Maduro, mereka memberikan kecaman simbolis terhadap tindakan itu, tapi tidak terlalu keras.
Sangat-sangat aneh. Lalu Putin menghilang. Putin menjadi tak terlihat karena menurutku dia tidak ingin mengatakan apapun tentang semua ini di depan umum. Dia tidak ingin ditanya, jadi dia tidak dimanapun. Semuanya sangat aneh, tapi menurutku ini sangat berbeda dari apa yang terlihat di permukaan. Yeah, well, they don't do much of the megaphone. Ya, mereka umumnya tidak banyak melakukan politik megafon dari Rusia. Tapi sepertinya kita sedang berjalan tanpa sadar menuju sesuatu. Setidaknya, mungkin ada kesalahan perhitungan yang akan terjadi. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya rasa kita agak berlebihan tadi, tapi terima kasih. Thank you. Yeah. Het zijn ijstorsikroen Harteglen. Stuslo to Brixie Gimmer. Doet voort de break, if spared hits. It's rentary board, step er deed. What's going on?